Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin atau biasa dikenal Arifin Muhammad. Ya, seperti inilah kegiatanku. Ini saya mencoba untuk membuat video tapi di tengah sawah ya. Karena apa? Karena saya introvert. Saya sedang belajar public speaking biar bisa terlatih. Saya mencari kedamaian yaitu bikin video di sawah. Kenapa di sawah? Saya mencoba untuk memaksimalkan yang ada di sekitar saya. Kalau di kota kan orang-orang biasanya bikin studio yang keren di kamar. Kalau saya mau memaksimalkan ciptaan yang di atas dan ciptaan orang-orang yang nanam padi ini mau saya tampilkan. Jadi saya mengambil buat background saya itu alam. Karena saya juga hidup kan di kampung, jadi saya maksimalkan potensi di kampungnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas video cara mulai bagi pemula untuk menjadi konten kreator, atau sekarang itu sudah memasuki yang namanya content-planner. Nanti saya jelaskan apa itu perbedaan antara konten kreator dan content-planner. Kalau di sini saya mau membahas cara mulainya dulu. Di 1 tahun yang lalu saya itu berhenti dari pekerjaan dan memilih menjadi konten kreator karena 2019 saya itu aslinya sudah mulai nge-YouTube teman-teman. Tapi karena situasi dan kondisi akhirnya saya berhenti setelah 1 tahun konten. Karena minimnya modal akhirnya saya bekerja lagi ngumpulin modal dan alhamdulillah di 1 tahun kemarin udah lumayan lah tabungan buat ngidupi, tapi tetap harus cari pemasukan lain buat tetap biar lebih tenang. Apalagi dulu saya itu ketika mutusin resign itu masih punya tanggungan cicilan bank, tapi alhamdulillah saya jalani, saya kerja just makanan, akhirnya hutang itu terlunasi dan sekarang alhamdulillah saya hidup lebih tenang, lebih nyaman, jadi pas ngonten juga lebih enak rasanya karena saya aslinya juga suka mengonten. Oke, dulu waktu saya mulai itu awalnya saya coba-coba ya teman. Pertama bikin video itu belum ada ilmu apa arahnya, masih otodidak. Yang penting bikin, sehari upload, ada tren apa saya ikutin. Namun setelah 2 bulan tapi akhirnya nggak jalan, dan dari situ akhirnya saya beli materi atau ilmu lah buat investasi diri saya, karena kalau saya nggak ada itu pasti saya juga tetap di stuck ya, atau di titik yang sama, yaitu bingung gimana cara naikin followers, cara bikin konten yang menarik, pasti masih di titik situ. Akhirnya saya putusin untuk berinvestasi, mencari mentor untuk bisa menjadi arahan. Apalagi kan target saya itu secepat mungkin ya, kalau bisa ya jaraknya 6 bulan atau 7 bulan itu udah bisa menghasilkan. Dan setelah beli materi itu akhirnya saya belajar setiap malam, begadang, tidur pagi, take video sendiri, pelan-pelan tak jalanin. Nah, untuk kalian yang baru mau mulai ngonten, biasanya kan terkendala sama modal atau apa mas langkah awalnya. Nah, langkah awalnya pertama, kalau teman-teman belum punya modal atau uang buat beli kelas atau beli materi, kan biasanya harga materinya kan banyak ya. Kok banyak apa, harganya kan lumayan mahal. Nah, teman-teman bisa mulai dari HP-nya teman-teman sendiri. Teman-teman kan pasti punya HP tuh. Nah, itu dimaksimalkan aja.
Kalau HP-nya Android pakai aja. Nah, kalau tipsnya itu kalau HP-nya Android usahakan pas ngonten itu di siang hari. Jadi kan lebih aman. Jadi HP Android pun aslinya bisa, teman-teman. Pasti setiap ada problem pasti semua ada solusi. Kalau dulu saya itu ya begitu. HP saya pertama mulai itu HP Xiaomi. Sekarang masih saya simpan, nanti saya tunjukkan. Nah, itu awal saya mulai pakai itu. Terus saya kan ngonten pak rekam sendiri ya. Paling tambah modal itu beli tripod. Karena kalau nggak ada tripod kan susah ya. Saya syuting ini pun juga pakai tripod. Paling tripod ini harganya kemarin saya beli itu di harga 50 ribuan dari toko online, beli aja, yang penting aman. Dan dan cukuplah kayak buat awal modal utama. Terus hasilnya modal terpenting itu hasilnya adalah konsistensi, teman-teman. Dulu aku mikirnya cuman gitu. Ini HP aku cuman punya Android, terus cuman punya tripod, ya udah pakai itu dulu, mulai belajar pelan-pelan, views views dikit, komentar dikit, udah nggak tak pikirin, yang penting lanjut aja bikin video terus sampai di video ke 86 akhirnya ada yang viral, banyak yang nonton. Nah, dari situ akhirnya akunku mulai berkembang, terus akhirnya terus konsisten, terus setiap hari tampil, ada kesalahan diperbaiki, view sedikit ya udah tinggal mikir besok harus bikin yang lebih baik dari kemarin. Itu fokusnya saya dulu itu di situ. Jadi kalau urusan modal, paling-paling teman mulailah dulu dari HP yang kalian punya. Android pun tidak apa-apa. Kalau kameranya kurang kayak punyaku dulu, bisa ambil tag pas pagi, siang atau sore, malamnya bisa diedit, terus malamnya bisa upload. Belum, nggak harus langsung sempurna. Kalau biasanya kan nentuin niche dulu atau arah, itu bisa diarahin nanti. Yang penting teman-teman itu posting dulu aja, minimal 20 konten, habis itu baru mikirin ini saya harus bahas apa ya. Contoh kayak kehidupan di kampung, bertani, terus bercocok tanam di rumah, di sawah, apa berkebun. Itu hal-hal yang kalau di konten itu aslinya menarik, teman-teman. Kalau kita hidup di desa, ini itu aslinya punya peluang sendiri. Kita kalau di kampung nggak bisa lihat orang kota, tapi orang kota pasti pengen lihat kehidupan di kampung. Jadi sama-sama punya punya penonton atau punya marketnya sendiri. Itu sih, saya dulu mulai itu cuma dari HP Android. Tripod ini yang saya pakai harganya 50 ribuan. HP Android saya juga dulu bekas ngurir, udah pecah. Habis itu jalan, lumayan jalan, udah mulai ada hasil, saya baru upgrade HP. Sekarang pun saya beli iPhone XR, itu saya serasa sudah cukup. Kamera saya butuhnya cuma hasilnya kan kameranya kalau dibanding Android kan lebih memuaskan atau lebih mendukung itu di iPhone, makanya saya beli iPhone. Tapi saya lihat kondisi keuangan saya belum cukup untuk beli HP yang mahal, akhirnya saya beli bekas dulu. Dulu itu beli bekas iPhone XR ini dulu di harga 2.600.000-an. Karena saya yang penting fungsinya dulu, yang penting kameranya itu saya pakai dulu sampai sekarang. Nanti kalau ada rezeki lagi baru update lagi.
Terus ini kan kapasitas HP saya kan 64 giga. Nah, biasanya kalau buat ngerekam itu kan biasanya cepat full ya teman-teman. Nah, itu saya ngakalinya habis saya rekam itu footage-nya nggak saya hapus tapi saya pindah ke komputer. Komputer itu dulu saya zamannya masih ngurir uang gajian selalu saya kumpulin, saya beliin TV, sekarang masih TV belum monitor, nanti bakal ganti monitor, saya beliin itu, terus saya beli rakit PC itu pelan-pelan, tak setiap uang penghasilan ini saya alihkan ke sana dulu. Jadi kalau teman-teman mau mulai, jangan fokus ke komputer atau TV atau monitor dulu, yang penting itu hasilnya ngonten dulu dari apa yang ada. Punyanya teman-teman punyanya HP ya itu dipakai dulu, dimaksimalkan. Kalau ada yang bantuin ngerekam lebih enak. Kalau nggak ada ya tinggal beli tripod yang harga 50-an udah cukup. Terus nanti teman-teman habis itu belajar nentuin arahnya, kontennya mau dilihat seperti apa, mau kehidupan sehari-hari atau ibu rumah tangga atau berkebun, banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman masih kerja juga bisa daily life tentang kehidupan bekerja, dari pagi berangkat kerjaan, di kerjaan ngapain, terus habis kerja pulang ngapain, itu juga kalau dikemas secara bagus itu akan jadi potensi peluang atau potensi uang selain pekerjaan utama teman-teman. Ya paling itu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang penting mulai aja dulu, maksimalkan yang ada, jangan terbebani harus nunggu sempurna, nunggu alat mahal, jangan. Yang penting mulai dulu apa adanya, nikmati proses, karena semua proses itu tidak ada yang instan. Nikmati, aku pun sedang menikmati, sedang berproses, tapi aku pengen teman-teman juga ikut tahu prosesku biar kedepannya juga bisa menginspirasi teman-teman. Oke, paling itu aja. Alat yang saya pakai buat mulai itu adalah tripod, HP, sama konsisten konten. Itu aja. Itu modal udah lebih dari cukup kalau teman-teman masih terkendala biaya. Kalau HP-nya jelek ya ambil rekaman di siang hari. Kita manfaatkan cahaya dari Gusti Allah itu udah cukup luar biasa. Kalau teman-teman hidup di kampung juga nggak usah minder, tunjukin aja apa yang ada di kampung, kayak misal di sawah ini ya tunjukin aja, karena begini pun orang kota itu aslinya pengen hidup kayak seperti ini, tenang santai sore-sore nikmatin sawah, angin, nggak ada beban klakson, nggak ada kemacetan, tenang. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Nanti kita bahas step selanjutnya. Yang kali ini cukup langkah itu dulu buat teman-teman biar teman-teman juga gak bingung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.